pas habis maghrib, apalagi terang bulan ya zaman dulu ya, wah banyak banget main tak umpet, lari-larian gitu kan. Itu saya masih kecil itu, lari saya di Uber kan sama teman juga, bercanda. Saya nggak tahu namanya udah mau hari hanya gelap, habis maghrib kan, jatuh lah saya, kepental gitu, jatuh. Sempat dicariin juga sih sama orang tua gitu ya, sama kakek, terutama orang tua. Nah udah itu dicari, saya ketemu-temu tuh udah jam 12 malam teman-teman. Udah sempet apa ya, kobra itu ya, kobra penyembur yang mantan. Pernah digigit mas sama ular kobra? Pernah, sampai tuh rasanya tuh udah keliengan juga sih, sempet jatuh. Jatuh, teman-teman bingung kan, tapi kena angin rasanya tuh kayak orang bermimpi gitu, rasanya bermimpi, ngantuk kan, kena angin tuh banget, dia langsung sehat lagi saya. Nah itu Oh, Mas Asung sehat lagi mas? sehat lagi tanpa diobatin gitu kan. Apa itu akibat dari ilmu Pancasona atau gimana mas? Itu kayaknya sih iya, mungkin seperti itu, karena kan dulu kan saya jatuh pernah dari tebing, itu jatuh dari ini, sempat terkapar, kena ini, diangkat seger tanpa diobatin, Kuat lagi gitu kuat mas? lagi Tanpa luka sedikit pun? tanpa luka sedikit pun. Sempat ditodong, saya nggak kasih, saya lawan juga, sempat saya lawan, tapi ya tetap aja saya, namanya ini kan kalah, tapi terkapar aja gitu, darah mau kemana-mana sini nih, dibacok. Tapi habis itu Mas Asung dibacok mas? iya, sempat dibacok, HP hilang. Saya berapa kali saya beli HP ya, terakhir itu pas HP hilang aja tuh, yang tas dijamret lah kalau dibilang ya gitu. Tapi bisa dilihat ya mas? Bisa dicek ya? Dicek Bagian tubuhnya yang dibacok itu bisa nggak dicek, dilihat? Bisa nggak dibuka sedikit, kasih tahu ke penonton? di sini, Coba di dekat lagi mas, ini mas, ke dekat kamera mas. kayaknya gini deh, kayaknya deh, Oh, tapi rapat lagi mas ya? dapet lagi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahrul dari channel Petualang Misteri. Dan pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita berkunjung lagi, bertemu lagi dengan narasumber kita yang bernama Mas Asung. Dan sebelahnya ini adalah Mas Rizky. Halo Mas Asung, Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini Mas Rizky, saya dengar-dengar punya channel ya? Iya, punya channel. Apa channelnya mas? Channelnya Rizky OPC. Rizky OPC. Iya. Nah untuk teman-teman sahabat Petualang Misteri, nah kalau mau cari tahu tentang Mas Rizky, ketik Mas Rizky OPC mas ya. Iya, Itu betul. apa? Temanya horor kah atau apa? Temanya itu lebih ke horor, sosialisasi, sama uji nyali. Oke deh. Ya mudah-mudahan selalu Iya. berkembang channelnya mas ya. Amin. Nah Mas Asung kegiatannya apa ini mas? Kegiatannya itu saya masih bekerja sih, Masih tapi bekerja ya? dikit-dikit sih bikin channel, teman belum bisa membangun sepenuhnya. Ya, siap-siap, mungkin next nanti bisa berkembang channelnya dan bisa dilanjutkan ya mas ya. Iya. Dan saya dengar-dengar Mas Asung ingin menceritakan tentang apa, ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona. Coba ceritakan sedikit, saya Mas. alami itu adalah, setahu saya Pancasona itu adalah suatu ilmu yang benar-benar dahsyat ya. Kalau menurut saya pribadi, kenapa dahsyat ya, memang udah langka gitu, hal yang langka ya. Sampai saya dulu waktu pas masih kecil itu, saya emang mungkin dah di apa ya namanya, Titisan kali mas ya. titisan ya, mungkinnya seperti itu, namanya bayi, saya nggak tahu ya. Mungkin dari leluhur katanya, saya cerita, mungkin dari Mbah Buyut lah, ibaratnya Mbah Buyut, kayak kan katanya orang tua itu memang zaman dulu sakti ya, ibaratnya bisa terbang, bisa dan sebagainya. Mungkin saya dari situ ya. Nah ini yang cerita yang sangat aneh ya. Seketika saya berjalan tempat sepi, ataupun saya sedang menunggu kendaraan, kan sepi banget itu.
saya merasa ada yang ngikutin tuh beberapa orang ya, begal ya. Saya bawa tas ransel teman-teman, sempat sih hilang, ada HP, ada makanan itu hilang, tapi tangan saya tuh kok kayak merah. Dia bawa kayak seperti golok lah, gitu kan. Saya sempat pingsan saya teman-teman di jalan raya itu ya, di pinggir jalan pingsan. Itu dibegal Mas Asung? Dibegal, makanya saya tuh sampai ya sempat ditolong juga, ada teman kerja nolong, kenapa tidur di jalan, tapi udah ini sempat pas mau dilihat nggak ada luka gitu. Oh, rapat lagi? Rapat lagi. Oh, pas dibacok itu rapat lagi? Rapat lagi, dia dari belakang kayak seperti anak-anak geng motor gitulah, sabetan gitu kan. Entah itu benda tajam apa yang penting justru saya tuh berdarah di sini. Oke Mas Asung, tahan sebentar. Ceritanya dilanjutkan lagi sepenuhnya setelah ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke narasumber kita, Mas Asung. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya akan menceritakan suatu pengalaman saya. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua di rumah yang dimanapun berada. Nah, saya akan menceritakan tentang ilmu Pancasona yang saya akan jelaskan teman-teman, yang sadar tidak sadar dulu saya pernah alami. Begini ceritanya Kang Sarul ya, yang saya akan ceritakan pada saya usia dulu masih kecil ya teman-teman. Masih kecil memang saya dulu mainannya berbahaya ya, yang ekstrim-ekstrim lah gitu ya dibilang ya. Dan juga bermainnya itu zaman dulu masih tak umpet, apa main berantem gitu ya, ibaratnya ya dengan apa sih ya, kalau dibilang kekerasan lah ya. Nah di samping saya senang dengan permainan tersebut ya, senang film-film juga ya, film-film kolosal ya. Masih banyak banget ya film itu. Saya memang waktu masih kecilnya saya itu mendapatkan ilmu yang seperti itu saya ada keanehan sedikit di dalam jiwa saya teman-teman. Waktu saya masih ada bersama Mbah lah, kalau dibilangnya Mbah Buyut ya. Semenjak beliau itu masih ada, memang sayang sama saya gitu, nggak pakai apa-apa gitu ya. Setelah ditinggal beliau meninggal, badan saya tuh merasa panas rasanya teman-teman, panas kayak ada cahaya yang masuk pada diri saya. Nah setelah itu kebetulan kan saya senangnya mainnya ya, tahu sendiri ya, ibaratnya saya juga dulu senang bermain namanya tuh hewan seperti hewan buas ya, ular yang barang-barang bahan berbisa gitu ya. Orang sampai sekarang pun kaget dengan saya. Nah ketika saya masih kecil itu saya suka namanya tuh ada yang iseng gitu ya teman-teman ya. Saya lari dulu kan, kalau di kampung banyak tebing-tebing gitu ya, namanya anak kecil kan, kita namanya bocah ibaratnya seumuran yang masih belum tahu apa-apa ya. Saya lari kencang teman-teman. Yang anehnya tuh itu aja halnya itu ya, lari kencang dengan lari cepat gitu ya, saking saya namanya main-main apa sih tak umpet gitu, dikejar sama temen nih, lari saya nggak sadar itu bawah itu ada tebing jurang. Wah hampir jatuh teman-teman, saya emang bener jatuh kan, karena melewati hal batas yang memang nggak diketahui. Itu kebetulan maghrib pada waktu itu saya masih bermain di suatu tempat-tempat perbukitan. Itu dulu kampung saya kan masih banyak yang namanya ya pelosok-pelosok dalam lah. Kalau sekarang udah enggak teman-teman, kalau dulu ini masih banyak gitu main tak umpet waktu pas habis maghrib, apalagi terang bulan ya zaman dulu ya. Wah banyak banget main tak umpet, lari-larian gitu kan. Itu saya masih kecil itu lari saya diuber kan sama teman juga, bercanda. Saya nggak tahu namanya udah mau hari hanya gelap, bis maghrib kan jatuh lah saya, kepetal gitu jatuh. Sempat dicariin juga sih sama orang tua gitu ya, sama kakek terutama orang tua. Nah udah itu dicari, saya
ketemu-temu tuh udah jam 12 malam teman-teman. Jam 12 malam sama tetangga-tetangga sebelah lah. Nama kampungnya ya saya dulu masih kampung saya aslinya Jawa Tengah lah, pokoknya intinya Jawa Tengah. Nah saya ketemu sama kakek ya, ditemukan geletak gitu. Herannya tuh saya yang aneh, saya bangun nggak apa-apa gitu teman-teman, cuman tadinya katanya sih memar-memar, tapi lah kok masih seger aja, besok masih bisa ini lagi, padahal tinggi loh kejauhannya, dan bayangin tinggi. Mungkin ya kalau saya inilah logikanya, ibaratnya secara iman mungkin Tuhan masih melindungi saya, tapi itu aja. Nah yang kedua itu sembuh, nggak tanpa diobatin ya. Yang kedua teman-teman, saya suka main yang namanya tuh hewan-hewan yang beracun gitu ya, hewan yang beracun seperti ular gitu ya, saya juga berani sampai sekarang gitu. Makanya orang-orang sekarang yang sekarang ini ya, kalau nemu ular apa yang berbisa, dibilangnya saya pakarnya, saya orang dibilangnya sakti lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya ini mah enggak, biasa aja gitu, saya nggak pakai ilmu. Apa sih yang dipakai kok binatang bisa tunduk gitu, kok digigit nggak apa-apa gitu kan. Nah saya sempat itu udah beberapa kali namanya kepatuk hewan itu, namanya hewan buas kan, namanya ular weling welang itu yang putih itu, katanya kononnya kalau kena gigit itu orang udah nggak ada ampun, nggak ada ini. Kalau saya tanpa diobatin, tanpa apa, kena angin aja gitu ya, kena angin sebenarnya udah sempet tak apa sama kobra itu ya, kobra penyembur yang mantan. Pernah digigit mas sama ular kobra? Pernah, sampai tuh rasanya tuh udah keliengan juga sih, sempet jatuh, bluk, jatuh. Teman-teman bingung kan, tapi kena angin rasanya tuh kayak orang bermimpi gitu, rasanya bermimpi, ngantuk kan, kena angin dulu banget, dia langsung sehat lagi saya. Nah itu Oh mas langsung sehat lagi mas? sehat lagi tanpa diobatin, Tanpa diobati? bahkan teman yang lain Tanpa dicek juga gitu tanpa di dicek. rumah sakit? Pernah di medis, pernah waktu pas ada kontrol itu apa namanya dulu, zamannya COVID 19 kan suka dicek kesehatan lah, mas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain yang lain pada kaget, wah bener-bener luar biasa gitu kan. Apa itu akibat dari ilmu Pancasona atau gimana mas? Itu kayaknya sih iya, mungkin seperti itu, karena kan dulu kan saya jatuh, pernah dari tebing itu, jatuh dari ini, sempat terkapar, kena ini, diangkat seger tanpa diobatin, Kuat lagi gitu kuat mas? lagi Tanpa luka sedikit tuh? tanpa luka sedikit pun. Nah sampai itu yang kedua ya, waktu pas saya disuruh nangkep ular itu yang mengevakuasi ular kobra ya, disembur, digigit. Herannya tuh luka nggak ada sama sekali, walaupun pada saat itu tuh ada luka gigitan, tapi kena angin, kena tanah, kok hilang luka itu. Rapat lagi? Rapat lagi, sembuh, udah kerja seperti biasa lagi ya, bermain aja lagi itulah, bukan ke sekolah lagi, masih ya itu deh intinya. Tapi nggak ada berdampak pusing kah, mual kah? Enggak sih, nggak ada sama sekali, cuman saya disembur pun kena air aja, pakai air alam, obatnya alam, angin, udah sembuh. Yang kedua hampir juga tuh apa namanya, ketemu orang jahat juga pernah. Waktu pas itu juga pun bukan masih kecil ya, sampai sekarang pun kadang masih suka seperti itu gitu loh. Apalagi kalau orang jahat kan ibaratnya namanya seperti malak atau begal gitu kan. Dulu yang aneh itu ya, sempet aja dulu saya pakai tas ransel ya, entah tahu di mana jalan gitu kan, sempet ditodong, saya nggak kasih, saya lawan juga, sempet saya lawan, tapi ya tetap aja saya namanya ini kan kalah, tapi terkapar aja gitu, darah mau udah kemana-mana sini nih, dibacok. Tapi Oh, habis itu mas langsung dibacok mas? iya, sempet dibacok, HP hilang. Saya berapa kali saya beli HP ya, terakhir itu pas HP hilang aja tuh, yang tas dijambret lah kalau dibilang ya gitu. Tapi bisa dilihat ya mas? Bisa dicek ya? Dicek Bagian tubuhnya yang Tubuh. dibacok itu bisa nggak dicek, Di sini. dilihat? Bisa nggak dibuka sedikit, kasih tahu ke penonton? di sini. Coba didekat lagi mas, ini mas, dekat kamera mas. Kayaknya gini deh, kayaknya deh. Oh tapi rapat lagi mas ya? Dapat lagi. Coba mas, deket lagi mas, deketin sini lagi mas. Nih, rapat lagi nggak? Rapat ada. lagi mas ya? Kamu
nggak ada dulu ini, nggak ada. Coba gini mas, biar lama mas kamera gitu, Nih. biar lama mas di kamera. Coba mas, tangan kanannya awas, tangan kiri angkat. Nah, Nih, wah nggak ada mas ya? nggak ada. Tangan kanannya awas dulu mas. Tuh, Oh nggak ada mas ya, bersih ya? nggak ada, sampai geger dulu satu kerjaan. Oh sampai gigir mas. Iya, sampai diurut segala, nggak ada apa-apa. Periksa ke dokter nggak ada apa-apa. Yang kedua, kecelakaan ya, saya lagi jalan, wah kenceng banget motor, mungkin orang ngantuk ya bro, terus mental jauh banget saya, sampai gitu nggak sadar itu. Tapi ya gitu, cuma diurut doang sembuh, nggak ada apa-apa gitu kan. Yang ketiga, nah ini yang lebih parah lagi, sampai orang geger, dililit ular sanca sampai benar-benar matanya merah, sampai keluar darah lah, ibaratnya mimisan, kalau dibilang itu mimisan, sampai keluar darah, sampai bener-bener ya namanya piaraan sendiri. Kalau udah ini kadang-kadang ya udah berapa jam itu mas Kang, jadi terkapar aja depan itu, kelihatan CCTV, ada CCTV dulu, Digigit ular sanca mas. bukan dililit. Oh dililit ya. Gitu, sampai berapa jam itu saya dengarin lagi. Ibu orang tua juga nolong sih, tapi herannya geletak kok masih bisa ya sehat lagi gitu loh. Makanya orang-orang bingung, mas punya ilmu apa sebenarnya gitu. Sampai sekarang masih main saya, namanya seperti itu ya, reptil lah, ular yang barang berbisa, udah pengalaman digigit kayak apa, sampai barang pun berbahaya yang dibacok, kecelakaan nggak pernah ngalamin saya, ketabrak. Padahal kan kalau logika udah meninggal kali ya. Sampai sekarang pun Mas Asung juga alhamdulillah sehat walafiat. Mas. Walafiat. Nah itu contohnya kayak gitu ya. Kata orang, ada yang bilang punya ilmu Pancasona lah. Pancasona itu ya ilmu yang katanya konon bisa melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan gitu ya. Misalnya kayak gitu, kita udah luka, misalkan luka pun nggak ada semenit sembuh, Rapat lagi gitu mas. rapet lagi, Berarti dililit ular. Mas Asung percaya sama diri sendiri bahwa diri Mas Asung itu ada ilmu Pancasonanya. Kalau secara batin ya, kalau dilihat orang ini memiliki itu, saya iya aja percaya gitu. Tapi kalau secara nalar, mungkin apa namanya, kekuatan tubuh lah, apa namanya sih, kalau dibilang ya kesehatan lah. Mungkin juga Kelihatannya, kekuatan dari Tuhan gitu ya. iya, kekuatannya ininya imun lah, imun tubuhnya tuh bagus gitu ya. Jadi makanya racun apapun nggak akan bisa masuk, mempan di bagian mana. Kalau racun ular ya. Iya, aturannya kebanyakan kan orang meninggal. Tapi kan Mas, kalau misalkan dibacok itu kan itu beda lagi Mas. Iya, beda lagi. Ini di sini urat loh. Urat ya. Iya, sini kan lumayan saraf ini. Tapi Mas Asung percaya Mas Asung punya ilmu Pancasona. Iya, kadangnya kayak gitulah. Percaya ya. Percaya sih. Yaitu dikembalikan lagi ke Tuhan gitu. Ke Tuhan lah. Saya udahlah, kita kembalikan lagi ke Tuhan. Mungkin Tuhan masih melindungi saya. Kalau orang tua juga gitu, kalau ada membahayakan tuh Tuhan masih melindungi kamu, kayak gitu aja. Secara pemikiran nalar saya gitu loh. Nah itu kan kayak gitu sampai sekarang pun ya, alhamdulillah gitu, sehat. Jarang sakit saya, walaupun tuh sakit paling flu, demam gitu kan. Kalau yang sakit-sakit berat ya alhamdulillah nggak Mas pernah. Rizky, gimana nih Mas tentang kisah mistis dari Mas Asung? Ada gak yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, ilmu Pancasona itu dapatnya dari leluhur atau gimana itu? Sepertinya dari kakek buyut saya. Oh gitu. Dulu memang saya sangat disayang sama beliau gitu. Oh gitu. Sampai dibikinin mainan waktu masih umur 5 tahunan lah. Makanya saya sempat disayang lah. Paling disayang tuh saya Oh, gitu. antara yang lain gitu kan. Kalau dibilang jam ini kan Mbah Kakung lah. Mbah Kakung, Mas, ya? Iya, orang Jawa tuh bilang Mbah Kakung, itu Mbah Buyut lah. Memang kalau saya ceritakan dari tanyakan ke orang tua ya, silsilah emang ada yang memiliki ilmu kesaktian seperti itu, Pancasona ataupun yang bisa terbang ya sekalipun. Saya ceritakan, dan makamnya ada.
makamnya ini emang ada namanya, kalau nggak salah Kiai Haji Dursalam, itu mbah buyut saya. Mbah Buyut Kakung ya mas namanya. Kakung. Mbah Kakung ya. Kalau yang kedua dari mbah, kan mbah buyut, yang ketiga anaknya anak itu mbah, kalau dibilang saya mbah Tari Subiantari. Mbah Tari Subiantari itu siapa mas? Itu mbah kakek saya yang udah almarhum di kampung. Dari bapak? Dari ibu. Oh dari ibu. Dari ibu semua itu, Dari ibu semua. dari ibu semua, Pak D gitu. Nah ini belakang Mas Asung ada beberapa keris. Beberapa keris. Ini ya. keris ini keris dari turun temurun dari mbah atau gimana mas? Dari mbah. Kalau ini Dari emang mbah. saya bawa langsung ke Jakarta. Teman dari kampung ya, yang Mbah Buyut itu yang ibaratnya awal pertama yang merawat ya turun temurun. Tadinya nggak boleh saya bawa gitu kan. Ya saya diam-diam aja teman-teman, ini jujur aja, saya diam-diam daripada dibuang, dirarung gitu ya. Mas saudara nggak ada yang mau merawat ya saya bawa. Oh aja. jadi Mas Asung ya yang mewarisi ya? Yang saya pegang, ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu teman-teman. Ya ini warisan-warisan yang saya koleksi ya, sebagai koleksi cenderamata gitu ya. Ya itulah, ini buktinya kalau orang dulu tuh masih ibaratnya masih punya lah hal-hal pegangan. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah dimodernkan, jadi bikin suatu hiasan, cenderamata, kenang-kenangan. Kenang-kenangan bisa Mas Asung ya? Iya, semenjak saya ini masih kecil, dari SD udah ada gitu teman-teman. Oke, saya coba ya teman-teman, auranya yang paling istimewa sebenarnya ini teman-teman. Ini udah tua, sama paling tua sih sebenarnya sama yang ini nih, keris brojol. Keris brojol teman-teman. Nah, ini keris brojol teman-teman. Saya akan rasakan yang pertama keris brojol ya, yang dulu kakek buyut saya punya sebenarnya yang ini nih. Ini paling tua daripada ini. Saya coba ya, energinya seperti apa saya juga tahu ya, asal mulanya gitu ya. Ini saya masih kuat teman-teman. Masih kuat. Itu energinya positif atau negatif mas? Ini baik, kau positif ya, positif. Positif mas ya? Positif ya. Positif, ini energi positif. Ini namanya keris brojol teman-teman. Dulu memang bude saya tuh memang diwarisi keris ini sama Mbak Buyutnya gitu Keris ya. brojol namanya mas? Karena zaman dulu belum ada dokter teman-teman, belum ada dokter. Jadi bagi orang yang masih ibaratnya zaman dulu belum ada dokter, masih paranormal lah, ini biasanya memiliki keris seperti ini. Misalnya dukun beranak, dukun yang membantu orang yang mau bersalin melahirkan, itu disandingkan dengan keris brojol. Keris brojol itu ya keris yang ibaratnya supaya lahirannya tuh sehat, anaknya sehat, nggak ada saiser lah zaman sekarang ya, seperti itu normal gitu ya. Kenapa diberikan nama keris brojol? Itu brojol itu intinya melahirkan. Jadi membantu orang untuk melahirkan teman-teman. Jadi dulu belum ada dokter ya, namanya keris brojol. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky. Gimana Mas Rizky? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apa sudah cukup? Cukup. Udah cukup, Cukup ya? Udah Ya itu ya intinya ya, kalau orang dulu itu memang saya percaya bahwa diri saya itu mungkin ada turunan lah. Jadi saya nggak mempercayai, tapi cuman anugerah aja gitu. Kalau tulisan anugerah Tuhan, ya bersyukur saya masih diberikan kesehatan sampai sekarang gitu. Oke teman-teman, saya akhiri ya sampai di sini aja, cukup ceritanya pada pengalaman saya yang saya alami dari masa kecil. Oke Teman-teman, sekian kisahnya dari narasumber kita yang bernama Mas Asung. Alhamdulillah beliau masih menyempatkan menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika beliau diwarisi ilmu Pancasona mas ya, Iya. dari Mbah Kakung ya, Mbah Buyut. dari Mbah Buyut Kakung ya mas ya. Iya.
Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih setia menonton konten atau video pengalaman mistis dari Mas Asung, ayo segera bergabung dengan cara tekan tombol subrek-nya, like-nya, dan komen yang positif. Dan bagi teman-teman juga yang ingin tahu tentang channel Mariski, cari tahu Rizky OVC, itu mengisahkan tentang apa temanya Mas? Horor Mas ya? Horor, terus sosialisasi sama ini apa namanya, uji nyali. Oke teman-teman, saya akhiri aja video kita pada malam hari ini di kediaman Mas Asung. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan milik rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Sahrul dari channel Petualang Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.